Assalamualaikum, kali ini saya membuat roti pisang coklat jumbo. Mari teman-teman kita lihat cara bikinnya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 4 buah pisang raja yang sudah matang. Nah, ini saya kupas. Setelah itu saya akan menumis sebentar menggunakan margarin. Nah, ini di atas teflon saya menggunakan sedikit margarin. Nah, kemudian ini saya akan tumis seperti ini sampai kecoklatan di kedua belah sisi pisangnya. Kalau teman-teman pengen dikukus juga tidak apa-apa. Saya menumis dengan margarin supaya lebih sedap, ada gurih-gurihnya seperti itu. Nah, ini sudah matang, lalu saya dinginkan sebelum nanti di shaping dengan roti. Bahan utamanya di sini saya menggunakan 250 gram tepung protein tinggi, boleh dimix juga dengan tepung protein sedang. Kemudian ini sudah saya ayak, lalu ada 50 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, lalu ini ada 4 gram ragi instan, 3 gram garam. Kemudian ini ada 1 kuning telur, lalu saya menggunakan kurang lebih 140 sampai 150 ml UHT dingin. Nah, ini masuknya sedikit demi sedikit ya. Saya ngulenin menggunakan tangan. Nah, kalau dirasa sudah kalis atau tercampur rata, stop biar tidak terjadi kelembekan dalam adonan. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada UHT boleh menggunakan air dingin dari kulkas. Nah, ini sudah kalis. Saya masukkan 40 gram. Saya menggunakan unsalted butter atau mentega tawar. Nah, ini saya akan ulenin hingga kalis elastis. Saya melanjutkan dengan menggunakan hand mixer. Ini kurang lebih 15 menit hingga kalis elastis dan sampai tahap window pan. Nah, ini sudah terlihat kalis elastis ya teman-teman, sudah 15 menitan saya mixer, saya matikan, lalu kita tes window pan, dipetangkan tidak mudah sobek. Kenapa harus sampai tahap ini? Supaya nanti rotinya akan menjadi lembut dan tahan lama tanpa bread improver. Nah, ini saya bulatkan, lalu saya proven yang pertama selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit saya tinju supaya udara yang terjebak di dalamnya ketika mixer bisa keluar. Nah, ini saya pindahkan ke meja datar saya, lalu saya timbang, dan ini saya akan bagi menjadi 2. Nah, ini saya bulatkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan proofing lagi kurang lebih 30 menit supaya nanti tidak membal ketika kita shaping. Oke, seperti ini. Boleh ditutup pakai serbet atau plastik. Nah, ini sudah 30 menit, saatnya kita bentuk. Oke, satu-satu dulu ya. Nah, ini saya akan membentuk seperti ini. Untuk menggilasnya jangan terlalu berlebihan ya, dengan lembut saja. Nah, ini akan saya bentuk menjadi bentuk persegi panjang ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil scraper, di samping-sampingnya akan saya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada scraper bisa menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Biarkan bagian tengah seperti itu. Kemudian bagian tengah saya beri coklat, selai coklat seperti ini, atau bebas teman-teman bisa menggunakan selai apapun. Kemudian bagian tengahnya, atasnya saya beri pisang yang sudah saya tumis tadi, dan saya beri parutan keju cheddar di atasnya. Nah, seperti ini.
Teman-teman bisa mengganti meses juga tidak apa-apa, meses coklat kalau nggak ada coklat selainya. Nah, ini waktunya kita tutup ya dengan bagian samping yang sudah dipotong dengan scraper. Nah, seperti ini, usahakan tertutup ya dan rapih biar nanti ketika di oven tidak berantakan hasilnya. Oke, nah seperti ini, lakukan hingga selesai, hingga bagian bawahnya. Nah, di sini saya memasukkan ke dalam loyang yang sudah saya olesi dengan Carlo, lalu saya beri kertas roti. Kalau tidak ada loyang seperti ini, boleh langsung ke loyang yang lebar. Kemudian ini saya proofing sampai siap untuk di oven. Nah, ini kurang lebih 45 menit, sudah mengembang, sudah siap, ditekan tidak ambles ya. Kemudian di sini saya mengolesi dengan UHT. Bisa juga teman-teman bisa menggunakan kocokan telur atau dimix kocokan telur dengan UHT. Nah, seperti ini, olesi permukaannya sampai rata. Lalu di sini saya beri taburan keju di atasnya. Dan yang satunya saya beri taburan meses. Bisa juga menggunakan choco chip sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian ini saya masukkan oven yang sudah saya panaskan 15 menit yang lalu ya, dengan menggunakan suhu 200 derajat atau disesuaikan dengan ovennya masing-masing. Nah, ini sudah matang kurang lebih 30 menitan. Nah, ini baunya harum sekali dan terlihat moist. Nah, ini selagi masih panas, saya olesin dengan unsalted butter. Boleh juga menggunakan margarin ya, disesuaikan saja. Nah, ini seperti ini, lakukan merata di seluruh permukaan roti yang sudah matang. Kalau sudah, segera pindahkan ke cooling rack supaya uap panasnya keluar ya, jadi rotinya tidak mudah basi. Nah, seperti ini, tunggu sampai dingin lalu kita potong. Kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini sudah saya potong. Teman-teman wajib coba resepnya di rumah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.